Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewasa ini teknologi perikanan semakin dikembangkan oleh para ilmuwan. Olehnya itu, sahabatku, sahabat konsorsium, dan teman-teman yang lain, kita jangan hanya berpedoman pada pengetahuan kita sebelumnya. Kita harus berani bertindak sambil belajar, melakukan pengulangan, karena yang namanya pengetahuan seseorang itu dia terbatas sesuai dengan pengalamannya. Jadi sepintar-pintarnya orang, pengetahuannya dia sebatas pengalamannya. Olehnya itu, termasuk dalam hal budidaya ikan nila, khususnya kolam bioflok dan kolam tanah dengan air yang terbatas, tanpa air mengalir atau air dengan volume besar, kita tergantung sama teknologi karena kita tidak didukung, tidak ditunjang oleh alam. Berbeda dengan budidaya ikan nila, sistem air deras, kolam jaring apung, dan lain-lain. Kita ini terbatas dalam hal kesediaan alam di sekitar kita sesuai dengan kondisi masing-masing. Sama halnya dengan kolam bioflok dan kolam tanah sistem kincir dengan air terbatas ini, kita harus bisa belajar dengan terus melakukan pengulangan untuk menemukan sesuatu yang bisa kita terapkan pada kolam kita sehingga lebih efektif dan efisien. Olehnya, seperti yang terlihat pada gambar, kolam kita memang menggunakan kincir, tapi sebatas hanya dengan menggunakan kincir tanpa air yang mengalir dengan volume deras. Ada air keluar, ada air masuk. Meskipun pakai kincir itu tidak semaksimal seperti yang Anda lihat sekarang ini, karena kita menggunakan berbagai macam bakteri untuk menjaga kualitas air kita supaya ikan tetap sehat, bisa tumbuh, pertumbuhannya bagus dibanding dengan tanpa menggunakan bakteri seperti halnya hanya menggunakan pupuk seperti urea, ponska, dan lain-lain. Nah, ini kita sudah kembangkan kultur bakteri nitrifikasi. Memang kita menggunakan sedikit pupuk kimia, tapi hanya sedikit dalam satu siklusnya. Nah, bagi yang penasaran silahkan ditunggu tutorialnya nanti bagaimana mengkultur bakteri nitrifikasi menggunakan bakteri nitrobakter dan bakteri nitrosamonas. Nah, ini sekarang kita aplikasikan sejak 3 minggu ini baru kita sekali aplikasi nitrifikasi ya, bakteri nitrifikasi dengan sekali buang air dan hanya menggunakan air bor. Maklum musim kemarau sahabat konsorsium, jadi kita seperti yang kita katakan air kita sangat terbatas, sama dengan halnya dengan sistem bioflok. Nah, sekarang ini merupakan bahan-bahan yang kita sudah siapkan untuk melakukan kultur bakteri nitrifikasi. Kita siapkan air untuk 1 liter, pupuk urea, gula pasir, dan bakteri nitrifikasi. Starternya kita menggunakan yang kemasan ya. Kita tidak menggunakan bakteri nitrifikasi ambil sendiri dari alam. Kita ambil dari produk Booster Cell Multi. Ini saya perlihatkan botolnya. Ini kita yang pakai tadi waktu aplikasi, yang dimana tempat ini kita pakai kultur. Nah, ini kandungan bakterinya Bacillus, Nitrosamonas, Nitrobacter, dan bakteri carrier. Baik sahabat konsorsium, pertama-tama yang kita lakukan untuk melakukan
Kultur bakteri nitrifikasi dengan memakai bakteri Nitrobacter dan Nitrosomonas, kita memerlukan 1 sendok gula pasir, bisa juga memakai molase dengan takarannya 50 gram untuk gula pasir. Untuk molase untuk ukuran 1 liter, botol 1 liter kita memakai 100 ml. Urea kita hanya menggunakan 1 sendok juga, sahabat konsorsium, 1 sendok. Adapun nanti penambahannya kita, karena ada yang tumpah-tumpah ya, tumpah-tumpah. Jadi urea ini merupakan makanan daripada Nitrobacter dan Nitrosomonas. Berbeda dengan kultur bakteri seperti halnya Bacillus. Nah, sekarang kita buka bakteri starternya yang dari Booster Cell Multi. Kita pakai 1 tutup botol atau kurang lebih 10 ml ya. 10 ml kita campurkan dalam botol Cell Multi, Booster Cell Multi ini. Baru nantinya kita masukkan air kurang lebih 1 liter. Nantinya airnya jangan sampai penuh ya, sahabat konsorsium. Diusahakan botolnya ada ruang kosong antara air, permukaan air dalam botol dengan tutup botol, supaya nantinya pada saat kita melakukan kultur dengan aerasi, memberikan aerasi, gas punya tempat sehingga botol tidak meledak. Kita kocok dulu, setelah diberikan air dikocok. Jadi daripada membeli bakteri nitrifikasi di luar, di pasar, itu sangatlah mahal, apalagi memakai kolam tanah yang ukuran kolam kita ini saja butuh kurang lebih 1 liter. Jadi 1 kali aplikasi nitrifikasi kita butuh kurang lebih 30-an ribu. Jadi dengan cara ini kita bisa mengirit. Sementara untuk kolam bioflok, aplikasinya cukup 30 ml sampai 50 ml per minggu dengan memakai kolam diameter 4 ya, diameter 4. Ini sekarang kita sudah tutup dan aerasi. Ini ya, aerasinya menyala. Ini kantong plastik hitam supaya cahaya matahari tidak masuk ke dalam botol, sehingga apa yang kita lakukan ini, kultur yang kita lakukan ini bisa berhasil. Jadi demikian sahabat konsorsium, bagaimana cara melakukan kultur bakteri nitrifikasi dengan menggunakan Nitrobacter dan Nitrosomonas. Dengan begini pengeluaran kita akan lebih irit dan semoga perikanan Indonesia berjaya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.